Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqan tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Huda Lanut Patimura yang semoga senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. 30 hari atau 29 hari dalam satuan Ramadan telah kita lalui. Alhamdulillah, tentunya banyak sekali penyesalan yang sudah kita lalui di dalam Ramadan. Mungkin banyak sekali target-target yang semestinya kita tempuh dan kita lalui, akhirnya tidak dapat kita lakukan. Oleh karena itu, saya mengajak di mimbar yang baik ini untuk berharap dengan istilah roja dan sekaligus khauf, takut. Roja yang pertama, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amaliyah kita di bulan Ramadan, sebagaimana ucapan-ucapan yang akan kita sampaikan terhadap orang-orang terdekat kita dalam setiap kita bermusafahah atau bersalaman dengan mereka dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal dari kita dan Anda semuanya. Hadirin rahimakumullah. Kita berharap yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita di bulan Ramadan. Yang kedua, kita juga berharap semoga Allah masih mempertemukan kita dengan Ramadan tahun 1446 atau 2025. Dan niatkan pula pada saat ini juga semoga Allah masih mengizinkan kita untuk menjumpai Ramadan dalam keadaan yang lebih baik daripada Ramadan yang baru saja kita lalui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, hari ini ada yang sedang beridul fitri tanpa masjid, tanpa tempat apapun, dengan kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Jika kita hanya puasa hanya 29 atau 30 hari, maka mereka sudah puasa ratusan hari. Hadirin rahimakumullah, dalam keadaan yang mungkin penatnya, hausnya, laparnya jauh lebih parah daripada kita. Saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, ya Allah ya Rabbal Alamin, jika Anda tidak terketuk sedikit pun ketika melihat berita-berita yang kita lihat di berbagai media sosial atau berita, maka sungguh-sungguh sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man lam yahtam bi amril muslimina falaisa minna." Barang siapa yang tidak mementingkan, yang tidak terketuk dengan permasalahan umat Islam, maka bukanlah dari golongan kami. Kemudian lebih keras lagi, Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam surat yang insyaallah semuanya kita hafal, surat Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin?" Tahukah engkau siapa yang disebut dengan pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Maka yang disebut pendusta agama itu adalah mereka yang menghardik anak yatim dan tidak memberikan motivasi, tidak memberikan sokongan dan mensupport untuk memberi makan fakir dan miskin. Hadirin rahimakumullah, dua narasi yang sejatinya ini adalah simbol yang intinya adalah bahwa orang yang tidak memiliki kepekaan sosial, maka dialah yang disebut sebagai pendusta agama. Pendusta agama bukan orang yang meninggalkan sholat, karena meninggalkan sholat itu dihukumi kafir walaupun tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Orang yang tidak puasa di bulan Ramadan atau tidak melakukan syariat-syariat yang lain bukan disebut sebagai pendusta agama. Mereka mungkin disebut sebagai fasik dan lain sebagainya. Tapi pendusta agama sekali lagi adalah orang yang tidak memiliki kepekaan sosial. Bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada seorang sahabat melaporkan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang dia ini sholat malamnya tidak pernah putus. Kemudian puasanya pun tidak pernah putus. Bahkan lebih sering puasa dia daripada tidak. Dia juga melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, membaca Quran dan lain sebagainya. Akan tetapi, tu'dzi jiranuhu, dia menyakiti tetangganya. Semua hal kebaikan dia lakukan, hadirin rahimakumullah. Tapi ada satu pengecualian, wa tu'dzi jiranuhu, menyakiti tetangganya. Maka Nabi SAW bersabda, la khaira fiha,
dia tidak memiliki kebaikan apapun. Wahia min ahlin nar, maka wanita tersebut menjadi ahli neraka. Allahu akbar walillahil hamd. Sekali lagi, kalau kita mau membaca tafsir hadis, maka kita akan mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari salah satu hadis ini saja, bahwa intinya Islam ini yang diawali, ya, kalau kita mendengarkan kata Islam saja, sesungguhnya Islam itu artinya kedamaian. Misi kita diciptakan di muka bumi sejatinya adalah menjadi khalifatullah. Arti secara bahasa adalah pengganti Allah. Bayangkan, manusia sebagai pengganti Allah, bukan malaikat atau bukan makhluk-makhluk superior lainnya, tapi kitalah manusia, khalifatullahi fil ardi, pengganti Allah di muka bumi. Dalam artian bukan kita mengganti ketuhanan Allah, tapi kita mengganti Allah dalam fungsinya melestarikan segala hal kebaikan yang ada di muka bumi. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian dalam sebuah potongan hadis yang singkat yang cukup familiar di kita semuanya, Rasulullah SAW bersabda, la yarhamullahu man la yarhamun nasa. Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Hadirin jamaah salat Idul Fitri tahun 1445 Hijriah yang semoga senantiasa dimuliakan Allah. Inilah pesan penting sejatinya dari tujuan akhir daripada Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Dari waktu ke waktu misi Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Kalau pernah saya sampaikan dari mimbar ini pula, kenapa Ramadan dalam ayatnya Al-Baqarah 183, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa diwajibkan sebagaimana pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum Anda. Maksudnya kenapa harus orang-orang sebelum kita? Memang ada apa dengan mereka? Hadirin rahimakumullah. Singkat, bahwa manusia sebelum kita, orang-orang masa lalu, ya berbeda tentunya dengan apa yang dituturkan di buku-buku sejarah yang diajarkan kepada anak-anak kita. Justru orang-orang masa lalu dari sisi fisik dan mental jauh-jauh kalau kita dibandingkan, ya kalau tidak terlalu jauh seujung kuku, mungkin hanya seujung jarinya kita hari ini. Mereka makhluk-makhluk yang luar biasa. Makanya jangan heran 120 sekian ribu nabi itu hanya terjadi dipilih dari orang-orang masa lalu. Bagaimana orang-orang masa lalu dipersiapkan untuk masa-masa berikutnya hingga hari kiamat, itu hanya terjadi bagi orang-orang masa lalu. Oleh karena itu jangan heran Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana pernah ditetapkan untuk orang-orang yang sebelum kalian, orang-orang yang lebih hebat daripada kalian pun pernah kami wajibkan mereka untuk menjalankan puasa. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, jika kita merenungi ini, sejatinya puasa Ramadan yang 30 hari atau 29 hari itu terlalu sederhana bagi kita. Semestinya itu terlalu sederhana. Kita harus berupaya berlipat-lipat daripada orang-orang yang memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa dimuliakan Allah. Terakhir ingin saya tekankan, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, yang disebut dengan pendusta agama adalah orang yang tidak memiliki kepekaan sosial. Sehebat apapun salat Anda bisa haji setiap tahun dengan kekuasaan dan uang Anda, bisa umroh setiap pekan lah, nol nilainya hadirin rahimakumullah jika Anda tidak memiliki yang namanya kepekaan sosial. Jika Anda sedikit saja sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis, tu'di jiranaha, yaitu menyakiti tetangga. Ini sekali lagi hanya kalimat-kalimat majazi saja, dan faktanya memang selalu saja hampir 99% namanya sebuah keluarga selalu saja bermasalah dengan tetangga. Padahal hadirin rahimakumullah, tetangga diingatkan oleh Jibril berulang-ulang sampai Nabi SAW bersabda, kenapa dengan tetangga ini? Sampai-sampai seolah-olah tetangga ini berhak mendapatkan hak waris. Dari khutbah yang singkat yang ingin saya sampaikan ini, intinya adalah bagaimana kita semuanya yang diciptakan Allah dari makhluk yang satu. Sebagaimana firman-Nya yang intinya bahwa kita dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, padahal sebelumnya kita dijadikan dari makhluk yang satu, yakni dari diri Adam. Maka kesadaran terpenting kita sebagai umat manusia dari waktu ke waktu adalah untuk meningkatkan bagaimana menjaga persatuan, bagaimana menjaga kasih sayang sesama, dimulai dari orang-orang terdekat kita.
Makanya kalau Anda ingin tahu urutan silaturahmi, silaturahmi itu adalah menyambung rahim. Yang pertama adalah kepada ibu kita, kepada ibu Anda, ibu kandung Anda, kepada ayah Anda, nenek, dan orang-orang terdekat Anda. Itulah yang Anda harus lakukan sebagai konteks yang namanya silaturahmi. Di negara kita ada istilah silaturahim lebih luas, yaitu menyambung kasih sayang kepada siapa saja meskipun bukan merupakan sanak kerabat kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apapun yang kita upayakan di setiap Ramadan dan melipat gandakan dan menjadikan Ramadan ini untuk bekal kebaikan di 11 bulan berikutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.